harus disiapkan persiapan alat 1 set atau 2 set gitu ya. Nah setelah persiapan alat, lalu setelah itu kita melakukan briefing. Katanya briefingnya mau siapa lihat ya, silakan. Siapa perawat Karina? Sehat. Ayo, yang jadi leadernya kalau ya, dan pastikan bisa mengoperasikan infant warmer. Jadi kadang ada petugas bilang, udah saya nyalain, gitu ya, dingin bayinya ya. Jadi mencetnya emang agak ya agak berisik gitu ya. Tapi itu dipastikan memang harus nyala. Udah nyala apalagi mati harus. Lingkungan. Ya makanya biasanya kita kasih full biar benar-benar hangat dulu. Udah nyalain, terus biasanya kita dekatkan alat-alatnya yang siap. Terus kainnya pun kita sudah siapkan supaya apa? Setelah cuci tangan supaya hangat. Silakan disiapkan. Sebelum mau briefing dulu nggak? Leader. Terima baik. Kemungkinan risiko komplikasinya kemungkinan parah masuk ya. Oke, petugas sudah memakai APD ya. Pakai APD dulu, biasanya pakai pakai apron. Seperti ada darah kan ya. Boleh pura-puranya ini apronnya ya dirapikan. Kerudungnya juga kalau bisa Dalam, ke dalam. masukin ke baju ya, gimana lampunya terfiksasi dengan baik, dikancingin boleh. Karena apron mah udah apa merasa dunia. Aku terlalu happy bagi depan. Sebaiknya ngedorong orang nih. Bahagia banget ketawanya. Mas F ya, Mas. Kepalanya mau di mana ini? Oh, kepalanya di sini. Nah, ya. Biar panjang. IW-nya ya, buat yang Nanti bibi bangun. alhamdulillah enak jadi ekstensi. Saya boleh minta tolong yang perawat Karina ya. Waktu di reguler kakek mau sendiri. Udah senior ini ya, aduh subhanallah. Kalau ada plastik ditaruh paling atas ya, kan dikeringkannya nanti keringin luar-luarnya sambil distimulasi. Pertama sudah kan sudah bersih. Nah ini kita yang di dalam. Tadi kan saya bilang yang dilarang itu suction ya. Tapi terkadang kalau ada beberapa yang masih membolehkan kalau di swab kasak kan gagal, bukan gagal. Saya misalnya kelihatan nih cairan, kami menghindarinya suction, dia gunakan kasak, bisa gunakan kasak kayak prinsip dasar kalau ya ini swab. Tapi kalau syaratnya dia harus cair sih karena tubuhnya. Jadi pastikan yang cair jadi bisa di swab sedikit, itu suction, menghindari suction karena tahu halusnya ya. Nah, aspirasinya itu termasuk aspirasi mekanik. Kalau nggak ada gargling, yang terakhir tuh kalau saya pelatihan hanya dipertimbangkan. Jadi sebisa mungkin nggak usah. Atau PTP yang lebih efektif. Tapi kalau di mulutnya kelihatan ada dan gargling ya suction. Ya. Oke. Jadi nggak harus setiap yang ini udah kelihatan ketubannya itu udah hijau gitu ya. Alpukat ya, mandi alpukat barunya langsung kita suction. Terakhir nggak seperti itu. Ya. Oke silakan. Menangkap udah briefing. Yang Mau nangkep. Mau nangkep yang Iya. biasanya yang silakan yang Nangkep. Nah, biasa ya.
Kalau saya sih biasanya yes. Kepalanya di atas. Baru dibersihkan. Ya, mainnya. Ini posisinya. Sider itu di bagian kepala. Ini di sini. Final juga ya. Mas F ya, Mas F ya. Asesor. Habib. Ayo. Itu satu udah dikeluarin ya. Jadi keringkan, setelah dikeringkan pasang topi, betul. Tadi prinsip awalnya gimana bilangnya? Hangatkan. Hangatkan. Posisian kepala. Keringkan. Terus apa? Si kepala. Simulasi. Pas keringkan itu sambil distimulus. Jangan. Ini yang kurang adalah satu. Oh, Tapi yang tadi yang minum, maaf ya sedih banget. Ya untuk buka airway, posisikan kepalanya. Asesor. Penilai. Di sini terangin ya. Jadi posisinya gitu ya. Terus sudah keringkan. Kacau kayak ini. Ganti lagi yang terakhir. Saya laksanakan dulu ya. Ini saya nggak terlalu besar ya. Pasang diaper boleh. Jangan semua ini juga silakan fokus ke airway. Oh benar gitu ya. Jadi pada saat seperti ini masing-masing sudah ada peran. Jadi yang tadi ini di alat, ini di sirkulasi. Jadi sirkulasi itu selain hipotermia dan lain sebagainya, ini fokus di airway, nangis atau enggak, lihat jalan nafasnya gitu ya. Posisinya udah terbuka atau belum gitu ya, pas. Gimana taruhnya ada perbedaan ya bantalnya. Kalau naruh karena kita prinsipnya netral, berarti naruh bantalnya suka di mana? belakang punggung. Ya. Oke. Ya pokoknya gimana Bu airway-nya Bu? Oh clear, udah cepet selesai dong. Ya. Nah biasanya kalau lihat kita lihat kan nafasnya kuat atau tidak, ada merintih atau tidak. Itu kita kasih waktu aja, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Kasih waktu, dadanya biasanya kita buka. Jadi udah keringkan, tadi ya sambil dirangsang, dibangunin. Kita lihat akan fokus di pengembangan dada dan area mulut dan nasal falalingnya. Karena ada beberapa case bayi itu pengembangan parunya oke, nangisnya oke, tapi ternyata ada cuping hidung. Salah satu ciri distres nafas ya, tubuh mengatakan dia mengalami kekurangan oksigen, salah satu komunikasinya lewat ini. Gitu. Biasanya DPJP tetap akan memutuskan untuk pasang CPAP dulu sebentar, atau enggak dikasih PPP dulu. Ya. Pokoknya dilihat ada tanda-tanda distres nafas atau tidak sambil dibangunkan. Nah, nggak ada nih, cepet beres dong ya. Oke, baik. Nggak ada, setelah nggak ada, biasanya ngapain dong? Airway clear, nggak usah suction. Ini suction seperti ini sebenarnya sudah tidak dianjurkan ya, sudah tidak direkomendasikan. Kenapa? Bisa dibayangkan ini bersihnya steril ya. Kemungkinan untuk meninggalkan mandir atau tulang dalam masih ada. Dan ini cara mengoperasikannya gimana teman-teman? Mengecet apa? Dipencet itu ketika menghisap atau membuang? Menghisap ya? Ya, betul. Maksudnya kalau di daerah, karena di daerah keseringan pakai yang kayak gini ya. Oh. Tapi beneran. William tuh. Karena tenaga kesehatan harus siap gimana aja ya. Kalau nggak ada yang suction, harus siap suctionnya yang
portable didorong-dorong yang bunyinya kayak bajai, harus yang suction yang wall suction, yang sentral dan lain sebagainya harus siap. Makanya saya kenal yang ini tahu ya. Pokoknya generasi Z nggak tahu lagi. Ini milenial bu. Oh yang nggak tahu ini dia saya katakan bahwa saya itu milenial gitu ya. Jadi kalau masuknya dipencet dulu, ya pencet dulu, dia akan lari ke dalam. Jangan dipencet. Oke, nah setelah hipotermi tunggu. Oh ya di awal tadi lupa leadernya nggak nyalain timer. Ya, udah bugar Apgar berapa kali? Menit 1, menit sama terakhir menit 10 ya. Betul, bagus sudah menyalakan timer. Termometer nggak ada ya. Termometer harusnya ada. Tadi pasang juga masimonya. Sehat. Oke. Airway clear, breathing clear, circulation clear ya ceritanya ya. CRP berapa? Kurang dari 3 detik. Oke, terus apa lagi? Kalau terakhir kalau udah stable begini, kalau sudah bagus, ya betul. Salam mata dan Fitka. Salam mata. Kalau nggak ada ujian nggak kelihatan. Sebelumnya potong umbilical dulu. Maaf, nggak kelihatan jadi nggak notice. Kalau kelihatan kalau kita kelihatan notice ya. Jadi potong umbilical, saya umbilical sudah belajar di maternity ya. Oke, terus kalau Fitka di paha mana? Paha kiri ya. Paha kiri berapa cc bisa dikasihnya berapa miligram? Saya nanya miligram? 5 miligram ya? 5 miligram 0,5 karena satu ampulnya 10 ya betul. Lanjut, udah selanjutnya ngapain? B-nya oke? Udah langsung ya, semoga kedepannya kita bisa ya maksudnya kan salah satu keberhasilan ASI eksklusif katanya diawali dari ya, betul ya sama maksudnya. Jadi ini IMD gimana sarannya kalau IMD? IMD-nya stabil ya. Agak susah kalau yang sesar ya. Sesar itu kan ibunya bisa dipasang palang ya. Pasang palang agak susah ya, geser lah. Jadi bisa miring ke sini ya, miring. Dan wajib skin to skin ya. Sudah IMD minimal berapa lama? Dibilangnya 1 jam. Kenyataannya gimana? Fit soup nih, pelakunya nih fit soup. Iya benar. Berdasarkan evidence base-nya, proses terjadinya thermal synchronize atau perputaran menyeimbangkan antara suhu ibu dan anak itu 1 jam. Sekarang belakangan sering melakukan berapa? 5 menit juga nggak nyampe. 5 menit aja udah pede. Ini rumah sakit ibu dan anak katanya. Padahal kalau partus normal dia lama sambil ngejahit. Iya, kenapa ya? Karena harusnya bisa ya, kalau misalnya 1 jam dingin ya. Iya. Aneh kalau misalnya kita step dingin, berarti kita nggak yakin sama prinsip thermal synchronize. Ya kan? Parah banget sih nggak? kan ditidurin di skin to skin, atasnya ditutupin kain. Ya. Itu yang perlu dipertanyakan sih, soalnya kurang dari 1 jam kenapa? BPJS. Time out. Masalahnya di mana? Sign out. Contohnya fisik bisa sendiri ya, seperti yang ya. Oh, pernah dinas Artikel yang saya temukan Beroka. dikatakan bisa thermal synchronize 1 jam dan dinyatakan bisa menaikkan berat badan PMK itu minimal 2 jam minimal.
Kalau harapannya lebih, ya berarti seharusnya yang lebih. Jadi jangan mengkaitkan bilang, duh dengan PMK anaknya jadi malah hipotermi kok. Ternyata bukan PMK-nya yang salah, prosedurnya memang tidak sesuai dengan NIDN. 1 jam. Ya, 1 jadi jam. jangan lagi takutnya di lapangan bilang, enggak mau di PMK nanti anaknya malah jadi hipotermi. Tolong dirubah mindset. Ya, ya. Oke, udah, udah, jadinya ke Pinset.